Assalamualaikum teman-teman. Demi memenuhi salah satu tugas mata kuliah etika dan profesi guru di STI Al-Musadadiah Garut, Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nadia Nurul Huda, Ijang Sandi, dan Muhammad Hasbullah akan membahas mengenai etika profesi guru terhadap tantangan moralitas bangsa. Apa itu etika profesi guru dan apa saja etika profesi guru? Etika profesi guru adalah sebuah ajaran perilakuan yang didasarkan pada perbandingan tentang apa yang dianggap baik dan buruk dalam sebuah profesi atau pekerjaan yang berdasarkan kemampuan orang dewasa yang mampu membimbing anak didik dalam pengembangannya sebagai makhluk Allah dan makhluk sosial di muka bumi. Etika profesi guru. 1. Etika terhadap peraturan perundang-undangan. Guru mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan sehingga dapat melaksanakan ketentuan yang merupakan kebijaksanaan tersebut. 2. Terhadap organisasi profesi. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. 3. Terhadap teman sejawat. Guru senantiasa menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dan lingkungan agar terbentuk semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerja. 4. Terhadap anak didik. Dalam kode etik guru, dengan jelas dituliskan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Dalam membimbing anak didiknya, Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 kalimat padat yang terkenal, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani. 5. Terhadap tempat kerja. Sudah diketahui bersama bahwa suasana yang baik di tempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Guru yang profesional harus mampu memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rangka terwujudnya manusia seutuhnya, sesuai dengan visi pendidikan nasional. 6. Terhadap pemimpin. Sikap seorang guru terhadap pemimpin harus positif, dalam pengertian harus bekerja sama dalam mensukseskan program yang telah disepakati. Persoalan etika dan moral anak bangsa sesungguhnya bukan hanya permasalahan guru. Namun, jika yang dibidiknya adalah moral pelajar, maka tidak ada alasan guru tidak dilibatkan. Guru sebagai pengajar dan pendidik memang tidak hanya harus membina para murid dari segi kognitif dan psikomotornya. Akan tetapi, seorang guru sangat dituntut agar apa yang ia ajarkan dapat dipraktikkan oleh para muridnya dalam kehidupan. Guru adalah orang yang bertanggung jawab atas peningkatan moral pelajar. Dengan demikian, tugas guru tidak terbatas pada pengajaran mata pelajaran, tetapi yang paling urgen adalah pencetakan karakter murid. Tantangan persoalan ini memang sangat sulit bagi para guru. Keterbatasan controlling guru pada murid kerap membuatnya kecolongan, sehingga tidak sedikit murid didikannya yang terbawa arus perilaku amoral di luar pengetahuan. Persoalan ini memang selalu menjadi persoalan utama yang harus diperbaiki oleh para guru. Tantangan etika moral siswa adalah tantangan guru dari masa ke masa. Mungkin karena proses pendidikan dipandang sebagai proses memanusiakan manusia, maka untuk mensukseskan proses itu, guru harus lebih sibuk dan teliti dalam mengontrol dan menjaga etika moral siswa ke arah perbaikan. Kendala tersebut harus dihadapi guru dengan sangat arif. Maka tidak heran jika pemerintah mengadakan sertifikasi guru agar profesionalitas guru terwujud. Perhatian pemerintah memberi solusi terhadap persoalan dunia pendidikan, khususnya guru yang diimplementasikannya dengan sertifikasi guru dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, kualitas mutu pendidikan harus sangat diperhatikan bagi para guru untuk menyelamatkan profesinya. Menanggapi hal tersebut, dalam peningkatan kualitas pengajaran, guru harus bisa mengembangkan intelijensi dasar siswa, yaitu intelektual, emosional, moral, dan spiritual. Lalu, bagaimana moralitas bangsa kita dan siapakah yang berkontribusi penting di dalamnya?
Belakangan ini banyak yang mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami krisis moral. Indonesia juga menghadapi masalah merosotnya wibawa negara, merebaknya intoleransi, dan terakhir melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional. Belum lagi kasus-kasus kemerosotan moral oleh generasi muda, perilaku tidak jujur, mementingkan diri sendiri, perkelahian, narkoba, tidak menghormati sesama, dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kerusakan moral. Yang pertama adalah kemajuan teknologi, memudarnya kualitas keimanan. Yang ketiga adalah pengaruh lingkungan, hilangnya kejujuran. 5. Hilangnya rasa tanggung jawab. Terus yang keenam adalah tidak berpikir jauh ke depan. Bangsa Indonesia memerlukan pembangunan pendidikan karakter yang sesuai untuk membenahi segala keterpurukan itu. Karakter merupakan suatu implementasi dari tingkah laku dan sikap seseorang, di mana merupakan salah satu pilar penting yang akan menentukan prestasi pencapaian seseorang. Pendidikan karakter harus diimplementasikan pada semua aspek, baik pendidikan formal maupun non-formal. Untuk membangun karakter bangsa harus dilakukan mulai dari keluarga dalam lingkup yang paling kecil hingga lembaga pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Menurut perspektif kami, dalam proses pendidikan atau kegiatan belajar mengajar yang menjadi tokoh utama adalah guru. Meskipun saat ini ada istilah student-centered learning yang dalam kegiatan belajar lebih menitik beratkan kepada keaktifan siswa dalam menggali pelajaran. Akan tetapi bukan berarti tugas guru berkurang. Justru guru harus semakin aktif dalam arti sebagai fasilitator yang mengarahkan murid. Tentunya dalam mengarahkan murid, guru juga dituntut memiliki kompetensi yang mumpuni atau mencukupi. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. 2. Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. 3. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. 4. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat dan memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 5. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesian bagi guru. Jadi bagaimana yang berkontribusi penting terhadap moral bangsa adalah seorang guru. Kenapa seperti itu? Karena guru harus melewati berbagai tantangan. Di antaranya ada 2. Pertama tantangan internal, dan yang kedua adalah tantangan eksternal. Tantangan internal, pendidikan berupaya menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik, dan tantangan nyata bagi guru adalah bagaimana seorang guru memiliki kepribadian yang kuat, matang, untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika serta meyakinkan peserta didik atau meyakinkan murid-muridnya terhadap pentingnya rasa kesatuan sebagai bangsa. Yang kedua adalah tantangan eksternal. Bagi guru profesional yang mempunyai profesionalitas dalam menghadapi globalisasi, guru harus mampu memberikan bekal kepada peserta didik. Selain dari ilmu pengetahuan dan teknologi, juga harus menanamkan hal-hal yang paling independen atau hal-hal yang paling inti, yaitu apa? Sikap disiplin, kreatif, inovatif, dan komprehensif, jujur, dan bertanggung jawab. Seperti itu harus ditanamkan, tidak hanya mengandalkan pengetahuan. Dengan demikian siswa nanti punya bekal yang memadai, tidak hanya ilmu pengetahuan dan keterampilan saja, tapi mereka akan relevan dengan karakter pribadi, kepribadian. Mereka juga akan mempunyai suatu karakter yang kuat, pribadian yang kuat sebagai
seseorang. Kita sebagai seorang pendidik harus cekatan dalam menghadapi persoalan yang ada, terutama ada perubahan-perubahan iptek. Jangan sampai kita terbawa arus oleh teknologi, tapi kita lupa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan zaman yang sekarang, yaitu di era globalisasi ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.